Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Pak Rizky. Gimana kabarnya hari ini Pak Rio? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana nih kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah baik juga Pak Rio. Oh ya Pak Rio, hari ini Pak Rio akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak Rizky, betul Pak Rizky. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Pak Rio. Boleh Pak Rio? Boleh Pak, boleh Pak Rizky. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, apakah Pak Rio sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Rio akan sampaikan? Dan satu lagi, Pak Rio, ini jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak? Boleh Pak Rizky, dengan senang hati sekali Pak. Ya, oke Pak Rio. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Rio kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Rizky, yang pertama kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yang pastinya tentang kompetisi inti coaching ya Pak. Pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee nih Pak. Ya, jadi Pak Rio ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Rio kembangkan? Baik Pak, dari ketiga itu Pak, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Ya, oke Pak Rio. Baik, jadi ada 2 ya Pak kompetensi spesifik yang Pak Rio kembangkan. Pertanyaan saya selanjutnya, indikator mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak Rizky, indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti adalah saya ingin coachee itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak, dan tahu cara-cara dari menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tersebut Pak. Ya, oke Pak Rio. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dan nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Baik Pak Rizky, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Rio, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Yesi. Apa kabarnya hari ini Bu? Kabar hari ini agak kurang baik Pak. Saya sedikit ada permasalahan di dalam kelas Pak Rio. Bolehkah saya bolehkah saya minta bantuan kepada Pak Rio untuk mencarikan solusi permasalahan saya? Oke Bu Yesi, jadi hari ini kita akan membahas tentang masalah apa ya Bu? Terus apa tujuan Bu Yesi dalam coaching hari ini? Siswa-siswa saya terlihat tidak bersemangat Pak Rio dalam mengikuti pembelajaran. Mereka itu terlihat sering mengantuk dan tidak memperhatikan saya ketika saya memberikan pencerahan kepada mereka. Kira-kira penyebabnya apa dan tujuan saya melakukan coaching ini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya, Pak Rio. Siswa Bu Yesi tidak bersemangat belajarnya ya Bu ya. Apa kira-kira penyebabnya Bu? Apa ada perubahan metode pembelajaran yang Bu Yesi lakukan? Atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi semangat belajar mereka Bu? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada perubahan signifikan dalam metode pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Saya sudah mencoba berbagai cara seperti memberikan materi pembelajaran yang menarik, memberikan tugas yang menantang, dan membuat suasana kelas yang menyenangkan.
namun sepertinya belum berhasil, Pak. Baiklah, Bu. Kalau begitu, mari kita coba eksplorasi lebih dalam ya, Bu ya, mengenai penyebab kurangnya semangat belajar siswa-siswi Ibu ini. Coba Bu Isi ceritakan pada saya secara lebih detail seperti apa penurunan semangat belajar yang Ibu amati pada siswa-siswi di kelas Ibu ini. Oh, begini Pak, mereka itu tampak kurang fokus dan fokusnya itu mudah teralihkan perhatiannya selama pembelajaran. Mereka juga kurang antusias Pak dalam mengerjakan tugas, cenderung pasif saat diajak berdiskusi Pak Rio. Oh, seperti itu ya Bu permasalahannya. Oke Bu Esi, menurut Bu Esi, kalau dari rentangan angka 10 sampai 100, kira-kira di angka berapa siswa-siswa ini ya yang tidak bersemangat dalam belajar? Kalau menurut saya Pak Rio, mereka berada di angka 70 Pak. Oh, oke Bu Esi. Apa Ibu sudah mencoba mencari tahu alasan di balik sikap mereka itu? Misalnya mungkin mengajak mereka ngobrol, atau mungkin ada teman mereka yang bisa memberikan informasi tambahan. Saya sudah mencoba mengajak ketua kelas dan beberapa siswa lain yang untuk berdiskusi dan mengobrol Pak Rio. Namun mereka tidak memberikan jawaban dan informasi yang jelas. Mereka pun tidak terlalu memperhatikan perubahan-perubahan sikap itu Pak Rio, sehingga saya bingung melakukan apa gitu. Begitu ya Bu ya. Tampaknya ini perlu pendekatan lebih mendalam nih Bu untuk memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Iya Pak. Bu Esi, Ya. menurut Ibu apa langkah yang tepat untuk meningkatkan kembali semangat belajar siswa-siswi Ibu nih? Oh, mungkin begini ya Pak, mungkin saya perlu melakukan perubahan metode pembelajaran agar lebih menarik dan relevan dengan minat mereka. Saya juga lebih sering memberikan apresiasi dan motivasi mungkin kepada mereka Pak, sehingga mereka kembali bersemangat. Wah, itu ide bagus tuh Bu. Selain itu, apa yang perlu Ibu lakukan lagi? Mungkin saya akan mencoba melibatkan siswa-siswi itu dalam perencanaan pembelajaran Pak Rio, mengikut sertakan mereka dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Wah, mantap Bu Esi, keren. Apa Ibu sudah siap untuk melaksanakan rencana aksi yang telah kita diskusikan? Dan kapan kira-kira nih Bu Esi melaksanakan rencana aksi ini? Siap Pak Rio, insya Allah minggu ini saya akan coba laksanakan langsung. Saya rasanya sudah tidak sabar juga melibatkan mereka secara langsung Pak Rio. Pertanyaan saya satu lagi nih Bu Esi. Untuk memastikan rencana aksi ini berjalan sesuai dengan harapan Bu Esi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ini? Untuk memastikan efektivitas rencana aksi saya ini, Pak Rio, saya akan mencoba melakukan evaluasi, kemudian refleksi secara berkala, Pak Rio, mengamati perubahan sikap dan semangat belajar siswa saya, dan akan melakukan beberapa penyesuaian jika itu diperlukan, Pak Rio. Oke Bu Yesi, mantap Bu Yesi. Jadi kan angkanya di atas 70%, di atas 70 ya Bu ya. Setelah melakukan rencana aksi ini, kira-kira angka tersebut di kisaran berapa menurut Ibu lagi nih Bu? Saya rasa saya bisa meningkatkan kisaran angka mereka menjadi 90, Pak Rio. Luar biasa. Luar biasa nih Bu Yesi. Oke Bu, coaching hari ini sudah selesai. Semoga dengan rencana aksi yang akan Ibu Yesi lakukan bisa berhasil mengatasi masalah antusiasme semangat belajar siswa di kelas Ibu nih. Dan saya akan terus mendukung Ibu dalam proses ini. Dan satu lagi, Ibu jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan bantuan atau saran saya. Oke, terima kasih banyak atas dukungannya ya Pak Rio. Saya akan berusaha sebaik mungkin saya. Oke Pak, kebetulan saya ada jadwal masuk kelas. Saya masuk kelas dulu ya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Yesi, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Rio, Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Pak Rizky. Tadi Pak Rio sudah melakukan proses coaching dengan Bu Esi sebagai coachingnya.
Pertanyaan saya, bagaimana perasaan Pak Rio setelah melakukan coaching ini? Ya, sudah tadi Pak Rizky. Alhamdulillah perasaan saya sangat puas, Pak. Karena saya sudah berhasil membantu Bu Yesi mencari sendiri solusi terhadap permasalahan siswanya di kelas yang kurang semangat dalam belajar, Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak Rio. Pak tadi sudah berhasil dalam coaching kali ini. Dari hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi, catatan saya pada saat Pak Rio melakukan coaching tadi dengan Bu Esi, ada sedikit pertanyaannya Pak. Menurut Pak Rio, apa saja hal yang sudah Pak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Pak. Selama proses coaching tadi, saya sudah melakukan prosesnya sesuai dengan alur Tirta, Pak. Yaitu Ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. ya, oke Pak Rio. Saya sebagai observer melihat dan juga mendengarkan tadi bahwasanya Pak Rio sudah bisa membantu coach menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan juga Pak Rio sudah berusaha menggali coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak Rio. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian gini Pak Rio, pertanyaan terakhir saya kepada Pak Rio, kompetensi apa lagi yang akan Pak Rio kembangkan dari hasil coaching yang sudah Pak Rio lakukan ini? Baik Pak Rizky, dari hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya akan belajar dan berlatih lagi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga saya bisa lebih menggali lagi coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Ya, jadi Bapak akan mendalami lagi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa sekali Pak Rio ini. Baik Pak Rio, terima kasih sudah melakukan proses tanya jawab dalam observasi ini. Saya akhiri sampai di sini Pak Rio. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.